Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trivia Akmala M dari kelas manajemen dakwah D. Di sini saya akan membahas mengenai urutan dan tahapan pelaksanaan haji pada gelombang kedua. Pada musim haji tiba, banyak orang yang akan melaksanakan ibadah haji dari seluruh dunia. Nah, untuk mengurangi keramaian dan kepadatan jamaah yang ada di kota Mekah dan Madinah, khususnya di Indonesia, tahapan pelaksanaan ibadah haji ini dibagi menjadi 2 gelombang. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan dan urutan pelaksanaan ibadah haji gelombang kedua. Nah, jadi jamaah harus mempersiapkan diri, baik kesehatan, pakaian, administrasi, dan lainnya. Yang paling penting adalah perlengkapan pelaksanaan haji, seperti paspor, visa, dan perlengkapan haji yang lain. Jika semua kebutuhan sudah dipersiapkan, setelah itu jamaah haji berangkat dari rumah menuju asrama haji. Nah, setelah itu keseluruhan akan berangkat menuju embarkasi untuk melanjutkan perjalanan dari tanah air menuju Bandara Udara King Abdul Aziz di kota Mekah. Biasanya para jamaah sudah menggunakan pakaian ihram. Walaupun pemerintah Arab Saudi memberikan waktu kepada para jamaah haji untuk dapat mengganti pakaian ihram di King Abdul Aziz, tetapi waktu itu hanya sebentar. Jadi untuk menghemat waktu itu, maka banyak para jamaah haji yang sudah menggunakan kain ihram di embarkasi. Nah, disinilah perbedaan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Jika gelombang 1 rute perjalanan dari tanah air menuju kota Madinah, tetapi kalau gelombang kedua dari tanah air langsung menuju ke kota Mekah. Ketika para jamaah sudah tiba di King Abdul Aziz, maka mereka sudah menggunakan pakaian ihram. Nah, disitulah para jamaah mengambil niat ihram, maka jatuhlah larangan ihram bagi seluruh jamaah haji. Setelah itu para jamaah akan melaksanakan rangkaian ibadah haji sebagai berikut. Yang pertama itu harus melakukan ihram. Urutan haji yang paling pertama dan yang harus wajib dilakukan itu adalah ihram. Nah, tadi kan sudah mengambil ihram di King Abdul Aziz untuk gelombang yang kedua. Memakai pakaian serba putih. Jika melanggar larangan ihram akan dikenakan dam. Yang kedua ada wukuf di Arafah. Urutan haji selanjutnya itu adalah wukuf Arafah. Rentang waktunya itu dimulai pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Jadi jamaah dapat melakukan wukuf sejak siang sampai setelah maghrib atau malam harinya hingga menjelang subuh. Pada saat wukuf, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian selanjutnya yakni tawaf ifadah. Selanjutnya jamaah haji menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Sebelum tawaf membaca niat terlebih dahulu. Selanjutnya ada sa'i. Sa'i ini merupakan urutan haji yang selanjutnya setelah tawaf, yaitu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bolak-balik sampai 7 kali. Perjalanan sa'i ini berakhir di Bukit Marwah. Selanjutnya ada mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah ini dimulai setelah waktu maghrib sampai terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Kemudian boleh meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan kerikil. Kerikil itu nantinya dipakai untuk melempar jumrah. Urutan selanjutnya yakni melempar jumrah Aqobah. Selanjutnya melempar jumrah Aqobah sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak boleh 7 kali sekaligus, tetapi melempar kerikilnya satu persatu. Selanjutnya cukur rambut atau tahallul awal. Usai melempar jumrah Aqobah dilanjutkan dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Diperbolehkan juga bagi jamaah yang ingin menggundulkan rambutnya. Ketika pada 10 Zulhijjah sesudah melontar jumratul Aqobah dilanjutkan dengan tahallul awal. Nah, jadi begitu jamaah haji sudah melakukan tahallul awal, maka ia sudah boleh melepaskan ihramnya dan dihalalkan baginya melakukan segala larangan ihram kecuali hubungan suami istri dan melakukan akad nikah. Urutan selanjutnya yakni melempar 3 jumrah. Melempar 3 jumrah pada hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ada 3 jumrah yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Selanjutnya mabit di Mina. Mabit di Mina ini dilakukan pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jika melempar 3 jumrah sudah dilakukan, maka jamaah haji boleh meninggalkan Mina. Selanjutnya tawaf wada.
Tawaf wada ini disebut dengan tawaf perpisahan karena dilaksanakan saat jamaah hendak meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Selanjutnya tahallul. Seluruh urutan haji telah dilaksanakan, maka terakhir adalah tahallul, yaitu seorang hamba jamaah sudah terbebas dari ihramnya. Tahallul ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahallul awal dan akhir. Jika pertama menandakan bahwa jamaah haji itu sudah melaksanakan 3 macam urutan haji, yaitu ada melempar jumrah aqabah dan mencukur rambut. Kedua, saat jamaah haji sudah melaksanakan tahallul ifadah, sa'i dan mencukur rambut. Dan yang ketiga, tawaf ifadah, sa'i dan melontar ketiga jumrah. Setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah, maka seluruh jamaah berangkat ke Madinah untuk melakukan ziarah dan aktivitas lainnya di kota Madinah. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Demikianlah urutan dan tahapan pelaksanaan ibadah haji pada gelombang kedua. Semoga dapat bermanfaat kita semua dan kita diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala khilafan karena saya pun masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.